Halo Sobat FEB. Hai Sobat FEB. Selamat datang di episode 6. Faktanya emang begitu. Perbedaan mahasiswa IUP dan mahasiswa reguler. Kenalin, nama aku Asvini dari jurusan akuntansi angkatan 2023. Aku Koko dari jurusan akuntansi angkatan 2022. Aku Pragia dari ilmu ekonomi angkatan 22. Kalau aku Mufli Irfan dari ilmu ekonomi angkatan 21. Aku Sarah dari manajemen angkatan 2023. Dan kalian aku Alfi, mahasiswa manajemen angkatan 2022. Nah, kira-kira hari ini kita mau ngapain sih Kak sebenarnya? Oke, jadi sesuai judulnya nih, kita bakal membahas mengenai perbedaan antara mahasiswa IUP dan mahasiswa reguler nih. Wih, kayaknya seru banget tuh. Kira-kira ada apa aja ya pertanyaannya? Kepo nggak sih? Kepo banget. Nah, langsung aja nih. Kameramen tolong dong papannya. Oke, Kita langsung mulai aja ya ke pertanyaan pertama. Apa aja perbedaan utama mahasiswa IUP dan mahasiswa reguler nih? Oke, kalau buat perbedaan yang paling kelihatan sih mungkin di penggunaan bahasa ya. Karena kalau di kelas IUP itu kita pakai full bahasa Inggris. Jadi kalau dari presentasi, tugas, atau ujian itu kita semua pakai bahasa Inggris. Wah, asik juga ya kelas IUP ya. Asik banget. Nah, sedangkan kalau di reguler sendiri, kita masih gunakan pakai bahasa Indonesia antara komunikasi dosen dan mahasiswanya. Tapi untuk textbooknya, kita udah pakai full bahasa Inggris loh. Mungkin perbedaannya ada di proses registrasinya kali ya Kak. Soalnya kalau misalnya IUP itu kita ada beberapa tahap. Mulai dari pengumpulan berkas termasuk sertifikat English yang bisa IELTS atau TOEFL. Lalu ada juga Academic English Proficiency Test (ASEP) dan juga Gajah Mada Scholastic Test (GMST). Nah, kalau misalnya udah lolos dari tes tersebut, akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu Leaderless Group Discussion (LGD) dan juga interview. Nah, kalau reguler ada 4 jalur nih. Yang pertama SNBP, SNBT, jalur mandiri, dan yang terakhir jalur prestasi. kalau menurut aku salah satu perbedaan yang paling utama itu adalah syarat kelulusan mahasiswa untuk IUP. Karena di sini kita itu untuk syarat kelulusan kita punya yang namanya International Exposure. Dan di situ ada beberapa program yang mengharuskan kita untuk studi ke luar negeri. Salah satunya yang paling menarik itu adalah program dual degree, di mana kita memiliki kesempatan untuk bisa berkuliah di luar negeri, studi di luar negeri di university partnernya FEB UGM. Dan pas kelulus sarjana kita bisa dapat 2 gelar sekaligus. Wow, keren banget ya. Berarti anak IUP itu bisa dapat 2 gelar, yaitu Sarjana Ekonomi dari Indonesia dan Bachelor of Economics dari univ luar. Nah, bedanya sama reguler itu cuma dapat sarjana ekonomi aja gelarnya. Next question. Apakah fasilitas untuk mahasiswa IUP berbeda dari mahasiswa reguler? Gimana nih, Vin, menurutmu? Kayaknya kalau menurut aku sih sama aja ya Kak, soalnya penggunaan kelas kita di FEB UGM juga sama aja. Nah, bener banget tuh. Jadi kalau di FEB UGM tuh kelasnya dibagi sama rata antara IUP dan reguler. Tinggal kita gantian masing-masing aja sesuai jadwalnya masing-masing. Kalau untuk fasilitas di kampus ya khususnya aku rasa sih nggak ada yang beda karena semuanya kita pakai untuk sama-sama gitu. Mungkin yang membedakan dari fasilitasnya adalah kita sebagai FEB UGM kita itu punya akreditasi AACSB sejak tahun 2005. Nah, itu tuh ada dampaknya Kak buat mahasiswa IUP. Oh iya, dampaknya tuh apa tuh? Nah, jadi karena di sini kita udah dapat akreditasi AACSB itu menjadikan kita top 5% business school di dunia. Dan itu memudahkan FEB karena kita sekarang udah punya partner sebanyak 70 partner secara global dan itu juga memudahkan teman-teman IUP dalam memilih partner university untuk program international exposure yang dipilih. Oh, berarti keren banget ya, 70 partner udah ternama gitu ya. Betul Kak. Aku juga pernah lihat sih tuh partnernya apa aja, keren-keren. Ada dari NUS, dari University of Groningen, terus juga ada University of Melbourne dan masih banyak lagi. Yang bikin beda kayaknya ininya nggak sih? Ada international exposure. Iya benar banget, karena di IUP itu banyak banget programnya. Dari student exchange, double degree, graduate pathway, dan ada juga short term courses kayak summer and winter. Ih, seru banget ya itu ya. Dan pastinya itu udah disiapin nggak sih sama fakultas? Bener banget, semuanya udah dibantu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah mahasiswa IUP dan reguler susah berteman? Wah, ini nih salah satu stigma yang sering banget mungkin dipikirin sama orang-orang atau juga sering dilontarkan gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi sih, ini stigma yang harus kita buang jauh-jauh ya Kak.
Karena pada kenyataannya, especially di FEB UGM sendiri, kita aku rasa untuk kegiatan bersosialisasi secara akademik maupun non-akademik, itu tuh nggak ada batasannya untuk kita IUP maupun kita reguler. Jadi untuk menjalin pertemanan sih, kalau menurut aku pribadi, status kita sebagai mahasiswa reguler dan status kita sebagai mahasiswa IUP itu nggak seharusnya menjadi barrier kita untuk berteman. Aku sebenarnya juga setuju sama statement Gia, di mana aku punya banyak teman IUP dan anak-anak IUP juga banyak berteman sama reguler, nggak cuma aku doang. Nah, dengan demikian di FEB UGM ini sebenarnya kita udah bergaul satu sama lain dan bisa dibilang statement yang beredar tersebut salah ya. Bener banget, Kak. Kalau aku sebenarnya nggak setuju ya, karena sebenarnya di kita banyak loh event ataupun organisasi yang menyatukan antara anak IUP dan anak reguler nih. Jadi temenan kita nggak membeda-bedakan loh. Iya benar banget sih. Tapi mungkin yang bikin agak susah berteman itu karena ada teman-teman dari luar negeri juga ya. Jadi mungkin FYI aja buat teman-teman bahwa di FEB itu kita nggak cuman kita yang pergi ke luar negeri buat dapetin international exposure, tapi kita juga nerima mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri buat belajar di sini. Jadi khususnya untuk mahasiswa IUP kita bakal belajar di satu kelas bareng mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri juga. Iya asik ya berarti. Asik banget. Kalau menurut aku mungkin ini stigma yang ada di IUP karena adanya incoming students kali ya Kak? Ya bener banget, jadi kadang-kadang tuh kita mahasiswa reguler tuh ada kerasa kayak gap itu sama teman-teman dari luar. Mungkin karena kita kurang interaksi atau mungkin event dan organisasinya tuh juga jarang yang buat kita sarana untuk berkenalan sama teman dari luar. Tapi menurut aku anggapan itu juga salah sih Kak. Soalnya kemarin pas kita Porsenigama ada mahasiswa IUP dan mahasiswa reguler yang main. Dan kita juara 2 loh Kak di Porsenigama. Yeay! Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Apakah kesempatan berkuliah ke luar negeri hanya untuk mahasiswa IUP saja? Kalau menurutku sih enggak ya, Vin. Toh juga teman-teman pasti udah tahu ya ada ISMA dan IGIP yang buat teman-teman reguler bisa kuliah di luar negeri. Sebenarnya aku nggak setuju dengan pertanyaannya, karena anak reguler pun juga bisa kuliah di luar negeri, asalkan mereka udah prepare dan udah siap ya. Betul banget Kak, jadi sebenarnya lebih tergantung ke tujuan masing-masing selama kuliah 4 tahun sarjana di FEB ini mau gimana sih, mungkin ada yang keinginan untuk ke luar negeri, bisa juga untuk teman-teman reguler. Tapi mungkin buat anak-anak IUP, kita tuh dapat privilege karena kita sekelas banyak sama teman-teman dari incoming students. Nah di sini pas kita temenan sama mereka, mungkin kita bisa sekalian nanya, gimana sih belajar studi mereka di negara asal mereka, dan juga kita mungkin bisa lebih udah terbiasa ya untuk berdinamika di kelas bersama teman-teman dari incoming students. Ya hitung-hitung kayak rehearsal nanti pas kita internal exposure di luar negeri gitu sih. Mungkin itu aja sih yang membedakan. Tapi kalau untuk kesempatannya tentunya teman-teman reguler juga tetap bisa untuk berkuliah di luar negeri. Ya, kok pertanyaannya dikit banget ya? Ya dikit banget nggak sih, Vin? Jadi rasanya cepet banget gitu. Iya. Padahal kayaknya nih, banyak loh fakta-fakta yang menarik buat teman-teman yang masih kepo tuh tentang perbedaan mahasiswa IUP dan reguler di FEB UGM. Benar, mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya tentang IUP dan reguler. Oke, jadi sebagai informasi tambahan, pendaftaran IUP Intake 2 akan ditutup pada tanggal 6 Mei 2024. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih ingin mendalami tentang IUP, bisa cek ke website iup.feb.ugm.ac.id. Nah, buat teman-teman yang penasaran lebih lanjut tentang gimana sih kehidupan untuk mahasiswa FEB UGM, juga bisa follow dan cek Instagram kita @feb.ugm. Oke deh, segitu aja fakta yang bisa kita kupas hari ini. Kira-kira fakta apa aja nih yang kalian kepoin yang kita bisa bahas di episode berikutnya? So, sampai ketemu di episode berikutnya. Faktanya emang begitu. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.